Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Brian Fahmi Muhammad. Di sini akan mempresentasikan tentang proposal tugas akhir saya yang memiliki judul Modifikasi Struktur Gedung Utama RSUD Dr. Muhammad Suwandi, Surabaya menggunakan metode beton plat cetak. Untuk gambaran umum proposal ini, yaitu diawali dengan pendahuluan, kemudian tinjauan pustaka, dan bab 3-nya itu merupakan metodologinya. Yaitu yang pertama itu adalah pendahuluan. Latar belakang. Latar belakang, kota Surabaya merupakan kota terbesar nomor 2 di Indonesia. Pesatnya pertumbuhan jumlah penduduk dapat dibuktikan melalui laporan Badan Pusat Statistika Kota Surabaya yang menyatakan jumlah penduduk di Kota Surabaya mencapai 3,09 juta pada tahun 2018 dan 3,15 juta pada tahun 2019, atau bisa dikatakan itu naik sebesar 60.000 jiwa dari periode 18. Badan Pusat Statistika Kota Surabaya juga mencatat kenaikan laju pertumbuhan penduduk mencapai 2,07% pada tahun 2019, yang bertambah dari periode sebelumnya yang hanya sebesar 0,64%, seperti ditampilkan pada tabel ini. Peningkatan jumlah penduduk tersebut mengakibatkan meningkatnya jumlah permintaan kebutuhan masyarakat akan pelayanan publik yang layak. Bentuk pelayanan publik yang disediakan pemerintah Kota Surabaya yaitu rumah sakit. Tuntutan terhadap pekerjaan konstruksi yang cepat dan tepat sering terjadi, terutama pada kasus bangunan bertingkat. Kemudian metode beton pracetak mampu menjawab permasalahan tersebut. Menurut SNI 2847 tahun 2019, elemen beton struktur yang dicetak di tempat lain dari posisi akhirnya dalam struktur. Artinya, elemen struktur yang digunakan difabrikasi terlebih dahulu di suatu tempat yang berbeda, kemudian dibawa dan dipasang di lokasi proyek. Umumnya, teknologi pracetak tersebut diterapkan pada elemen struktur dengan jenis material beton. Yang membedakan teknologi beton pracetak dengan teknologi beton konvensional atau biasa adalah proses produksinya. Beton pracetak difabrikasi terlebih dahulu di tempat yang berbeda dengan lokasi proyek. Dan sebaliknya, cor beton yang sering kita jumpai cast in place yaitu langsung pada lokasi proyek untuk pengecorannya. Pada tugas akhir ini akan dilakukan modifikasi struktur pada Rumah Sakit Umum Dr. Umum Suwandi Surabaya menggunakan beton pracetak dan menjelaskan metode pelaksanaannya. Kemudian rumusan masalah yang pertama yaitu menentukan dimensi elemen pracetak yang akan diaplikasikan atau digunakan. Yang kedua, bagaimana merencanakan sambungan antar elemen beton pracetak. Yang ketiga, bagaimana merencanakan dan menganalisis permodelan struktur bangunan. Yang keempat yaitu bagaimana merencanakan metode pelaksanaan elemen beton pracetak. Kemudian tujuan, dapat menentukan dimensi elemen pracetak yang akan diaplikasikan. Kemudian dapat merencanakan sambungan antar elemen beton pracetak, ya, kemudian dapat merencanakan dan menganalisis permodelan struktur bangunan, dan yang terakhir yaitu dapat merencanakan metode pelaksanaan elemen beton pracetak. Batasan masalah dalam perencanaan struktur gedung ini, penggunaan elemen pracetak hanya pada balok dan plat saja, sedangkan pada kolom menggunakan sistem cor di tempat atau cast in place. Kemudian perencanaan ini dapat tidak meninjau analisa biaya, manajemen konstruksi, utilitas, mechanical engineering, sanitasi, plumbing, instalasi listrik, dan arsitektural. Yang ketiga, perencanaan tidak meninjau struktur bawah atau pondasi. Dan yang terakhir yaitu perencanaan hanya meninjau gedung utama saja. Manfaat yang diharapkan dari penulisan akhir ini adalah memberi wawasan tentang desain struktur bangunan gedung menggunakan elemen pracetak yang merupakan inovasi alternatif konstruksi selain menggunakan beton cor di tempat. Kemudian tinjauan pustaka. Sistem struktur gedung. Sistem struktur gedung umumnya dirancang sebagai penahan gempa yang berfungsi untuk mereduksi kegagalan konstruksi suatu bangunan bertingkat.
Ada beberapa sistem struktur yang umum digunakan, seperti sistem dinding struktural, sistem rangka pemikul momen, dan sistem ganda. Dan pada gedung RSUD Dr. M. Suwandi ini sendiri menggunakan sistem rangka pemikul momen khusus. Perencanaan sistem struktur gedung disesuaikan berdasarkan lokasi gedung tersebut dibangun. Kemudian konstruksi tahan gempa. Menurut filosofi bangunan tahan gempa yang dikemukakan oleh Widodo, terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi dalam perencanaannya. Yaitu yang pertama, bangunan dapat menahan gempa ringan tanpa mengalami kerusakan sama sekali. Kemudian bangunan hanya mengalami kerusakan non-struktural jika menahan gempa sedang. Dan yang terakhir itu bangunan boleh rusak, tetapi tidak boleh kolaps atau runtuh total jika mengalami gempa kuat. Beton pracetak. Perbedaan umum beton pracetak dan beton konvensional itu terletak pada proses fabrikasi yang dijelaskan SNI 28 seperti yang dijelaskan SNI 2847 2019. Definisi beton pracetak adalah elemen beton struktur yang dicetak di tempat lain dari posisi akhir dalam struktur. Metode pracetak sendiri memiliki beberapa keunggulan jika dibandingkan dengan metode konvensional atau cast in place. Yaitu yang pertama, mutu lebih terjamin karena beton diproduksi di pabrik yang memiliki kontrol mutu yang terjamin. Kemudian yang kedua, hemat casting. Pelaksanaan lebih hemat karena sistemnya menggunakan plug and play dan tidak perlu casting yang banyak. Yang ketiga, praktis dan efisien. Praktis dan efisien itu karena dapat langsung dipasang pada bagian yang diperlukan dan memiliki bentuk yang presisi. Yang keempat, tidak terpengaruh cuaca. Beton diproduksi di pabrik yang terlindungi dari panas dan hujan, sehingga produksi tetap berlangsung dan mutu tetap terkontrol. Tinjauan elemen pracetak. Elemen struktur pracetak difabrikasi di luar proyek, kemudian dilakukan proses pengangkatan ke lokasi proyek, dan pemasangan elemen struktur pada proyek. Berikut elemen struktur pracetak yang umum digunakan pada konstruksi gedung, yaitu pelat, balok, dan kolom. Tahapan pekerjaan elemen beton pracetak itu biasanya itu diawali dengan produksi di pabrik, kemudian setelah produksi selesai, kemudian dilakukan transportasi atau pengangkutan dari lokasi fabrikasi ke lokasi proyek. Setelah elemen pracetak terletak di proyek atau sudah di proyek, kemudian dilakukan erection atau pengangkatan menggunakan tower crane, kemudian dipasang di tempat yang dibutuhkan, kemudian setelah dipasang akan dilakukan penyambungan antara elemen pracetak. Kemudian bab 3 yaitu metodologi. Berikut diagram alir pengerjaan tugas akhir ini, yaitu dimulai dengan pengumpulan data, kemudian pemilihan kriteria desain, kemudian preliminary design, setelah itu pembebanan struktur, setelah itu permodelan struktur dan analisa struktur. Setelah itu dilakukan kontrol. Jika kontrolnya oke, maka bisa dilanjut kepada step perencanaan sambungan. Namun jika tidak, akan kembali ke tahapan preliminary design. Setelah perencanaan sambungan, dilanjutkan dengan metode pelaksanaan. Setelah itu dilanjutkan dengan gambar teknik dan yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Berikut merupakan data existing bangunan. Nama gedung. Gedung baru tipe B1 RSUD Dr. Suwandi Surabaya. Lokasi Jalan Tambakrejo nomor 45-47 Tambakrejo, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, Jawa Timur. Tipe bangunan yaitu rumah sakit. Untuk jumlah lantainya sendiri yaitu 8 lantai utama plus 1 lantai basement. Kemudian struktur utamanya itu struktur beton bertulang dengan sistem penahan gempa SRMPK. Untuk luas bangunan sendiri 3.500,8 meter persegi. Kemudian tinggi total bangunan 38,95 meter. Untuk mutu beton yaitu 35 MPa dan mutu baja 500 MPa khusus kolom dan 420 MPa.
Untuk data modifikasi strukturnya yaitu nama gedung baru tipe B1 RSUD Dr. Suwandi. Untuk lokasinya Jalan Tambak Rejo nomor 45 sampai 47. Untuk tipe bangunannya rumah sakit, jumlah lantainya 8 lantai plus 1 lantai basement. Untuk struktur utamanya yaitu struktur beton pracetak. Diubah. Jadi yang sebelumnya itu beton konvensional, kita modifikasi agar menggunakan struktur beton pracetak. Luas bangunan 3.500,8, tinggi total bangunan 38,95, mutu beton 35 MPa, dan mutu baja 500 MPa. Untuk lokasi proyek tersebut yaitu di belakang gedung yang sudah dibangun. Jadi di belakangnya itu ada lahan kosong, di situ dilakukan pembangunan rumah sakit itu, rumah sakit barunya. Berikut site plan atau lokasi proyek yang dengan tampak dari atas. Seperti ini. Kemudian penentuan kriteria desain. Gedung akan dimodifikasi strukturnya menggunakan metode beton pracetak. Dalam penentuan kriteria desain, syarat yang harus diperhatikan yaitu kuat dan layak. Kuat. Berdasarkan SNI 2847 2019, kuat sendiri memiliki arti bangunan dan komponen struktur harus memiliki kekuatan rencana di sepanjang komponen. SN lebih besar atau sama dengan kekuatan perlu yang diperoleh dari beban faktor dan gaya-gaya di dalam kombinasi pembebanan yang diisyaratkan di dalam syarat ini atau peraturan umum gedung lainnya. Atau dengan kata lain, kekuatan yang direncanakan harus lebih besar atau sama dengan kekuatan perlu, di mana adalah faktor reduksi, SN merupakan kuat rencana, dan U merupakan kuat perlu. Layak merupakan kondisi di mana penghuni tersebut tidak merasa terancam bahaya ketika mereka sedang berada dalam gedung tersebut. Struktur dikatakan layak harus memiliki lendutan, simpangan, dan retaknya yang masih dalam batas toleransi. Dalam perencanaan modifikasi, penggunaan beton pracetak ini digunakan sistem rangka pemikul momen khusus. Metode beton pracetak ini dipilih karena gedung tersebut memiliki konfigurasi struktur yang beraturan atau tipikal setiap lantainya. Untuk preliminary desain, yaitu desain awal untuk menentukan dimensi elemen struktur yang akan digunakan dalam tahap perancangan elemen struktur pracetak selanjutnya. Elemen yang ditinjau dalam preliminary desain yaitu kolom, balok, dan plat. Untuk selanjutnya, kontrol elemen pracetak. Pada pembangunan dengan menggunakan metode beton pracetak ini, elemen beton pracetak harus mampu menahan beban pada saat proses penumpukan, pengangkatan, pengecoran, dan beban setelah elemen menjadi komposit. Pada setiap proses tersebut, elemen pracetak mengalami momen, dan yang kemudian dari momen tersebut dipilih yang terbesar antara momen perencanaan dan momen yang terjadi pada proses tersebut untuk menentukan tulangan yang akan digunakan. Kuat tekan beton pada setiap kontrol memiliki tahapan yang berbeda-beda sesuai dengan umur beton. Kuat tekan beton harus mampu menahan momen tahanan yang terjadi pada saat elemen beton pracetak itu sendiri. Dari tabel di atas diperoleh pendekatan kuat tekan beton berdasarkan umur harinya. Ketika beton berumur 3 hari, beton memiliki kuat tekan 54% dari kuat tekan aslinya. Dan ketika beton berumur 7 hari, memiliki kuat tekan 77%. Dan beton berumur 28 hari memiliki kuat tekan 94% dari kekuatan yang direncanakan. Untuk kontrol elemen pracetak sendiri terbagi menjadi beberapa kontrol, yaitu yang pertama kontrol pengangkatan, kemudian kontrol penumpukan, kemudian kontrol pemasangan, kontrol pengocoran, dan yang terakhir itu kontrol komposit sambungan, yaitu proses menyatukan elemen pracetak menjadi suatu struktur yang monolit merupakan hal sangat penting dalam dunia pracetak. Agar struktur dapat menahan berbagai macam beban yang bekerja, harus direncanakan sambungan yang tepat. Sambungan sendiri terdapat dua jenis sambungan, yaitu wet joint atau sambungan basah, dan dry joint yaitu sambungan kering. Perencanaan sambungan antar elemen pracetak pada tugas akhir ini menggunakan metode sambungan basah, yaitu dengan kata lain menuangkan beton basah ke lokasi-lokasi sambungan antar elemen pracetak.
Perencanaan sambungan disesuaikan dengan SNI 2847 2019 pasal 16.1 mengenai sambungan antar komponen. Kemudian sambungan balok kolom. Pada sambungan antar elemen balok dan elemen kolom menggunakan konsol pendek. Balok diletakkan di atas konsol yang menempel pada kolom, kemudian dirangkai menjadi satu kesatuan. Konsol pendek direncanakan berdasarkan SNI 2847 tahun 2019 pasal 16.5. Tulangan dan sambungan harus didetailkan untuk mengikat bangunan sebagai satu kesatuan secara efektif, serta untuk meningkatkan integritas struktural bangunan secara keseluruhan direncanakan berdasarkan SNI 2847 tahun 2019 pasal 4.1. Untuk perencanaan sesuai dengan strong column weak beam direncanakan berdasarkan SNI 2847 tahun 2019 pasal 18.9 mengenai sistem rangka pemikul momen khusus untuk pracetak. Kemudian pada sambungan antara elemen balok dengan kolom menggunakan konsol pendek, balok diletakkan di atas konsol kemudian dirangkai menjadi satu kesatuan. Konsol pendek direncanakan sesuai SNI 2847 tahun 2019 pasal 16.5. Tulangan dan sambungan harus didetailkan untuk mengikat bangunan sebagai satu kesatuan secara efektif serta meningkatkan integritas struktural bangunan secara keseluruhan direncanakan berdasarkan SNI 2847 tahun 2019 pasal 4.10. Untuk perencanaan strong column weak beam direncanakan sesuai SNI 2847 tahun 2019 pasal 18.9 mengenai sistem rangka pemikul momen khusus untuk beton pracetak. Diterapkan dengan melakukan pengecoran pada pertemuan elemen-elemen pracetak. Untuk penyambungan tulangan dapat digunakan coupler atau secara overlapping. Sambungan balok induk dengan balok anak. Perencanaan sambungan balok induk dengan balok anak digunakan konsol pendek pada balok induk. Balok anak diletakkan pada konsol pendek balok induk, kemudian dilakukan pengecoran secara bersamaan setelah pelat terpasang. Sambungan pelat balok. Sambungan pelat dengan balok menggunakan sambungan basah yang diberi overtopping setebal 50 mm sampai 100 meter. Tulangan dan sambungan harus didetailkan untuk mengikat bangunan sebagai satu kesatuan secara efektif, serta untuk meningkatkan integritas struktural bangunan secara keseluruhan direncanakan berdasarkan SNI 2847 tahun 2019 pasal 4.10. Kemudian sambungan antara plat dengan plat. Bahan yang ditanam dan disambung pada bagian atas plat pracetak. Untuk plat dua arah dibutuhkan tambahan plat siku baja bagian bawah plat pracetak untuk menahan tarik di bagian lapangan plat. Sedangkan untuk plat satu arah tidak perlu tambahan plat siku. Sambungan antar plat bordes menggunakan cara grouting untuk mengisi celah antara elemen pracetak menggunakan material semen. Caranya bisa langsung dituangkan atau menggunakan pompa untuk area yang sulit dijangkau. Sekian, terima kasih presentasi proposal tugas akhir dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.